Set, yang juga dikenal sebagai Set dan Suete, adalah dewa perang, kekacauan, dan badai Mesir. Saudara dari Osiris, Isis, dan Horus yang lebih tua, paman dari Horus yang muda, dan saudara sekaligus suami dari Nephthys. Pendamping yang lain adalah Dewi Tawaret, dewi berkepala kuda Nil yang memimpin kesuburan dan persalinan. Dia adalah salah satu dari 5 dewa pertama yang diciptakan dari penyatuan Dewa Bumi Geb dan Dewi Langit Nut setelah penciptaan dunia. Namanya biasanya diterjemahkan sebagai penyebab kebingungan dan perusak, dan dia dikaitkan dengan kekacauan, tanah dan orang asing, dan warna merah. Dia kadang-kadang digambarkan sebagai binatang berambut merah, dengan ekor bercabang 2 dan kuku terbelah, atau binatang berbulu merah seperti anjing yang dikenal sebagai Sa, yang menurut beberapa ahli meniru ras Saluki. Sementara yang lain menganggapnya sebagai makhluk mitologi murni yang dibayangkan secara khusus untuk mewakili Set. Simbol lainnya adalah Gripin, kuda Nil, buaya, dan kura-kura, meskipun ia terutama dikaitkan dengan ular. Julukannya termasuk penguasa gurun dan penguasa selatan, karena ia awalnya adalah dewa Mesir Hulu atau selatan dan tanah tandus di luar perbatasan Mesir. Pada periode dinasti awal Mesir, sekitar tahun 3150 sampai 2613 sebelum Masehi, dia adalah dewa penting dan dianggap baik hati. Dari Mesir Hulu yang namanya disebut dan ditulis pada jimat yang berfungsi sebagai jimat cinta. Ia juga merupakan dewa yang menyelamatkan dewa matahari Ra dari ular Apopis, makhluk jahat yang berusaha menghentikan perjalanan dewa matahari melalui langit malam menuju fajar. Ahli Mesir, Richard Wilkinson, mengomentari mitos ini dan peran Set sebagai pahlawan dengan menulis, dikatakan bahwa setiap malam Apopis menghipnotis Ra dan rombongan yang berlayar bersamanya, kecuali dewa Set, yang menahan tatapan mematikan ular itu dan dengan tusukan tombak besarnya membuat Apopis melarikan diri. Dengan melakukan itu, Set yakin bahwa matahari akan terbit keesokan harinya. Set juga dipandang sebagai seorang dermawan yang membantu orang-orang dalam hidup dan menjaga mereka setelah kematian. Tetapi pada saat Kerajaan Baru sekitar tahun 1570 sampai 1069 sebelum Masehi, ia menjadi terkenal sebagai pembunuh pertama, orang yang membunuh Osiris, kakak laki-lakinya, untuk memerintah dunia dan kemudian mencoba membunuh putra Osiris, yaitu Horus. Bagi orang Yunani, dia dikaitkan dengan Typhon, dewa monster yang menantang kekuatan Zeus dan kemudian dilemparkan ke Tartarus. Kapan tepatnya atribut dan citra Set berubah dari dewa pahlawan menjadi musuh ketertiban dan keadilan tidak diketahui. Tetapi pada saat mitos Osiris menjadi populer selama Kerajaan Baru, kesan baik Set selesai. Dia masih disebut oleh orang-orang biasa dan Firaun untuk meminta bantuan. Dan bagaimanapun, nama Set adalah bukti dari para penguasa seperti Seti I, Seknakte, dan Seti II. Meskipun istrinya adalah saudara perempuannya yang bernama Nephthys, tapi dia juga dikaitkan dengan dewi asing seperti Dewi Prajurit Anat dari Ugarit di Suria, dan Dewi Astarte, Ratu Surga dari Venesia. Diperkirakan bahwa ia mewakili tanah gurun yang kering dan tandus, serta wilayah yang jauh di luar Mesir, dibandingkan dengan Osiris dan Horus yang melambangkan kesuburan lembah Sungai Nil. 5 dewa pertama Mesir lahir dari penyatuan saudara dan saudari Dewa Geb dan Nut setelah penciptaan dunia oleh Atum. Osiris adalah anak sulung, kemudian Isis, Set, Nephthys, dan Horus yang tua. Sebagai anak sulung, Osiris dianggap sebagai penguasa dunia yang bagi orang Mesir berarti tanah Mesir. Osiris menganggap orang-orang yang baru diciptakan itu biadab dan tidak beradab sehingga memberi mereka budaya, mengajari mereka pertanian, memberi mereka hukum, dan mengajari mereka cara yang tepat untuk menyembah dewa. Osiris mengambil saudara perempuannya Isis sebagai istrinya, dan dia menganugerahkan kepada manusia hadiah kasih sayang dan kesetaraan untuk semua. Dunia adalah surga di mana semua orang, pria dan wanita, setara di bawah pemerintahan pasangan kerajaan. Maka
makanan berlimpah, dan tidak ada yang menderita kekurangan. Set menjadi cemburu dengan kekuatan Osiris dan membenci kesuksesannya. Kebenciannya bertambah pahit setelah istrinya Nephthys yang tertarik dengan ketampanan Osiris menyamar sebagai Isis dan merayu Raja Agung, kemudian hamil dengan melahirkan Dewa Anubis. Set memutuskan untuk memindahkan saudaranya dan membuat peti mati yang luar biasa, peti terindah yang pernah dibuat, disesuaikan dengan ukuran tepat Osiris. Dia mengadakan pesta besar di mana Osiris diundang, dan setelah jamuan makan itu, memberitahu para tamu bahwa dia mendapat kejutan khusus. Dia mengungkapkan peti itu dan mengatakan bahwa siapapun yang paling pas di dalam bisa membawanya pulang. Satu persatu para tamu naik ke peti mati, tetapi tidak bisa muat sampai giliran Osiris datang. Dia berbaring di peti mati dan menemukan tentu saja itu sangat cocok untuknya. Set kemudian membanting tutupnya dan melemparkan peti mati itu ke sungai Nil. Dalam beberapa versi cerita, Osiris dibunuh oleh Set dan 72 kaki tangannya. Sementara di versi lain, dia sendirilah yang bertanggung jawab. Variasi lebih lanjut adalah bahwa kadang-kadang Set dikatakan telah membunuh Osiris di peti mati dan kemudian membuangnya. Sementara di versi lain, Osiris mati lemas begitu dia dilempar ke sungai, atau setelah peti mati terbungkus oleh pohon di Byblos. Peti mati dengan tubuh Osiris di dalamnya melayang di sungai Nil dan keluar ke laut, akhirnya sampai di tepi Byblos, di mana ia bersarang di pohon Tamariska. Pohon itu tumbuh dengan cepat di sekitarnya, membungkusnya, dan Osiris hilang dari tangan orang-orang Mesir. Belakangan, Raja dan Ratu Byblos datang ke pantai dan memperhatikan keindahan pohon dan aromanya yang manis dan menyuruhnya ditebang dan dibawa ke istana mereka sebagai pilar utama. Kembali ke Mesir, Set naik tahta dan keseimbangan harmonis yang dipertahankan oleh Osiris dan Isis hilang. Set adalah raja yang kacau dan tidak dapat diprediksi, yang membawa badai dan kekeringan, dan orang-orang saling berpaling dalam upaya mereka untuk bertahan hidup. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.